Shalom pemirsa, kita bersyukur kita berjumpa lagi di dalam hari yang Tuhan berikan bagi kita. Dan tanpa terasa kita masuk di dalam satu suasana kenaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan naik ke sorga dan kemudian Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya pada orang percaya, supaya apa yang dilakukan oleh Yesus kita bisa lakukan lebih besar lagi, yaitu bersaksi sekaligus dilakukan karena Roh Kudus berada di tempat atau di hati orang-orang yang percaya. Nah, mari kita sama-sama kembali flashback atau merenungkan pesan dari kenaikan. Sebelum Tuhan naik ke sorga, ada pesan-pesan yang Dia berikan kepada murid-muridnya. Kita lebih senang janjinya, tapi kita nggak mau pikirin pesannya. Kalau janjinya, waduh, itu yang kita uber. Dan kita selalu menjadi manusia yang cenderung cari janjinya. Di Alkitab yang dicari janjinya, padahal janji selalu melekat dengan pesan. Jadi kalau ada bottom line atau top line, itu ada janji, ada pesan. Tapi pesan dulu, baru janji. Sebagai satu contoh, ketika Matius 11:28 mengatakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Oh, itu yang kita cari, kelegaannya. Tapi bawa bebannya, kita nggak mau datang kepada Tuhan, tapi kita mau kelegaannya. Dan jangan lupa ayat ke selanjutnya, ayat yang ke-29 itu bilang, ayo pikul kuk yang kupasang. Lihat, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, saat ini kita mari konsentrasi kepada pesan sebelum kenaikan. Yang pertama, kalau saya perhatikan, sebelum Yesus naik ke sorga, setelah Dia bangkit, ada waktu sekitar 40 hari Dia berjumpa dengan murid-muridnya dan Dia menyatakan diri. Hal yang pertama menjadi perhatian saya adalah pesan tentang kasih mula-mula. Ketika Tuhan berjumpa dengan Petrus, berbicara di pinggir atau di tepi laut Galilea atau danau Galilea, Tuhan berbicara dan itu pesannya. Tuhan berkata kepada Petrus yang beberapa waktu sebelumnya melakukan penyangkalan, menolak mengenal Yesus selama 3 kali. Dan saat ini setelah Yesus bangkit, Dia dipanggil dan Tuhan hanya tanya seperti ini, apakah engkau mengasihi aku? Mari. Dan Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi. Tuhan bilang, ayo gembalakan. Nah, itu Tuhan sedang bicara tentang kasih 2 kali, 3 kali. Pesan yang pertama, bagaimana Tuhan memberi tahu kepada Petrus tentang kasih mula-mula yang ketika dia berjumpa dengan Tuhan dan dia tertarik dengan Tuhan, itu di Danau Galilea. Dan Tuhan lakukannya di Danau Galilea. Itu pesan yang pertama kepada kita semua. Pesan kenaikan adalah ayo kembali kepada kasih mula-mula, supaya jangan terjadi seperti jemaat Efesus yang Tuhan datang, Dia akan mengambil kaki Dian ketika Efesus jatuh begitu dalam karena melakukan tanpa kasih mula-mula. Yang kedua pesannya adalah berdoa. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, ayo sebelum engkau mendapat kekuatan dari tempat yang maha tinggi, berdoa. Datang berdoa, kumpul di satu tempat di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana dulu, dan berdoa. Itu juga pesan buat kita. Kita selalu ada di dalam kesatuan doa, doa pribadi maupun doa bersama-sama. Tapi pesannya adalah ayo berdoa. Dan pesan yang ketiga, bersaksi. Sebelum Tuhan naik ke sorga, Dia mengatakan, jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan apa yang aku perintahkan atau aku ajarkan kepadamu. Bersaksi. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ingat, kembali kepada kasih mula-mula, tetap punya kasih gairah kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu melakukan doa yang terus intim dengan Tuhan, baik pribadi maupun dengan kesatuan atau dengan orang-orang, dengan cell group atau siapa saja. Dan yang ketiga, jangan lupa kita bersaksi. Saksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan biarlah kita bisa terus memenangkan jiwa buat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.